Kemudian apa perempuan yang lemah ini juga menjadi korban paling parah dari sebuah keadaan yang tidak layak salah satunya karena kalau ada di tengah keluarga misalnya sampai sekarang ya kadang-kadang ada situasi misalnya keluarga itu kurang mampu maka yang akan didahulukan sekolah biasanya laki-laki atau akan. Nah, Daru dan Mira adalah korban keluarga yang tidak stabil secara ekonomi dan psikologis karena memang tumbuh di tengah keluarga di masa peralihan penjajahan Belanda ke Jepang di 4243 dan korban peperangan seperti yang masih terjadi pada saudara-saudara kita di belahan Afrika, di Palestina. Jadi perempuan itu sasaran empuk dalam situasi penindasan. Dalam hal ini di era kolonialisasi Belanda dan Jepang. Mereka dijadikan gundik, dijadikan nyai kalau oleh orang Belanda walaupun dinikahi ya. Kemudian kalau di Jepang karena uh, uh, keputusan Kaisar saat itu adalah ketika memberangkatkan untuk Nippon Cahaya Asia para kaisar dadinya untuk menduduki wilayah-wilayah Asia adalah mereka tidak boleh membawa keluarga, jadi nggak boleh bawa anak istri beda dengan Belanda ya. Maka kemudian hasil peperangan mereka, hasrat emosional yang tumpah ruah itu nggak ada. Nah, kemudian mereka banyak menjadikan Jugun Yantu, misalnya Jugun Yantu atau Papua menjadi negara-negara jajahan, termasuk Indonesia. Klik yang berikutnya Kak Mas. Nah, jadi bagi teman-teman yang put ya untuk membaca novel ini, insya Allah novel ini walaupun akan mengharu biru beberapa yang sudah membaca ya, saya belum sempat ya menuliskan dan memposting ulang testimoni dari teman-teman yang sudah membaca buku ini ya. Mereka terbawa secara emosional, tapi tidak kemudian yang sangat traumatik. Gitu. Kenapa titik tekan dari novel ini adalah tentang Gundik dan Judennya. Kalau Gundik di era Belanda dan Judennya itu di era Jepangnya adalah karena sejarah itu harus terpelihara. Bukan untuk memelihara dendam, tapi merawat ingatan. Kemudian, nah ini dia kenapa saya masukkan tentang Ibu Otaku harus paham ikatan dengan Jepang. Karena ada memang kisah ini muncul akibat sebuah fenomena di tengah keluarga saya pribadi. Jadi ibu saya masih hidup ya sampai sekarang dia adalah saksi sejarah sejak zaman penjajahan Belanda Jepang. Dan suatu saat mendengar anak saya menyanyikan lagi eh, soundtracknya OST-nya anime. Kalau nggak salah Bleach apa Naruto kan memang bagus-bagus ya Bleach sama Naruto ya apa soundtracknya. Nah ibu saya marah ya kepada anak saya yang berikut itu cucunya bilang kan kalian nyanyi lagu Jepang sih tidak tahu Jepang itu ngapain kita. Nah kemudian titik tekan di Gundik dan juga ini adalah historical fiction yang meninggalkan pesan mendalam dan sejarah traumatik walaupun itu sangat menyakitkan tetap harus dipelajari. Termasuk bagaimana Indonesia ya menyediakan comfort woman yang banyak untuk negara Jepang. Nah, kalau di Cina dan di Korea ya, kan sampai ada monumennya. Monumennya itu benar-benar monumen di Korea. Dia berusia 13 tahun. Ya memang sebetulnya usia yang baru, usia yang kita sebut antara 12 sampai 15 tahun. Belum haid ya, banyak yang belum haid. Klik yang berikutnya Kak Host. Nah, tadi kalau ada yang apa ya ingin tahu simbol-simbol apa aja yang saya munculkan ya itu muncul di novel-novel yang saya pelajari ya. Jadi ini adalah simbol-simbol yang muncul di Dianjo. Yang pertama adalah botol ya, desinfektan. Kemudian karena memang kalau di apa di buku-buku referensi yang saya kenal Dianjo dan juga Yanto itu Jepang tidak kemudian mereka menyiapkan ya mereka itu Jepang adalah sebuah bangsa yang menyiapkan dengan rigid tentang ketika mereka akan menjajah Indonesia mereka kan tidak hanya buat tentara mereka membawa pakar pendidikan pakar pertanian dan segala macam. Nah ketika mereka membangunnya juga mereka juga nggak kemudian apa ya sudah ini jadi seperti rumah bordir pada umumnya tapi di situ misalnya mereka menyiapkan botol-botol antiseptik jadi ada standarnya gitu. Kemudian para sarjana itu memakai jasa layanan di dunia itu. Jadi ada botol-botol antiseptik di kamar mandi. Kemudian kupon ya. Jadi memang itu terasa banget ya bagaimana rendahnya harga diri perempuan. Jadi untuk mereka bisa mendapatkan layanan dari apa di dunia itu adalah mereka pakai kupon.
Dan bisa dibayangkan ya, kita bayangkan kalau kupon itu kan berapa harganya, itu kayak kayak kita antri beras gitu kan. Kemudian ada tirai, ada lampu, dan tentunya pakaian yang dipakai oleh Garu yaitu batik jarit. Itu adalah simbol ya, simbol dari perempuan zaman dahulu. Nah, ini adalah simbol-simbol yang kan banyak muncul pada saat novel Nona Jipun berbicara tentang Ianjo dan juga Nianfu. Klik yang berikutnya Kak Ros. Eh, ya. Nah, kemudian sudah tadi saya ini adegannya. Kalau tadi ada yang takut ya, saya cerita sedikit ya tentang bagaimana memang ada adegan-adegan melayani tentara Jepang, tapi dengan bahasa-bahasa metafor. Jadi bukan adegan eh, mereka diperkosa itu yang mungkin, tapi bagaimana perasaan dari ketika harus melayani tentara Jepang. Dan ini yang saya pelajari ya dari buku-buku yang saya baca. Jadi jangan adegan itu yang kemudian digambarkan secara spesifik. Justru di mana sih dari dan para gadis itu dipaksa untuk melayani tentara yang usianya jauh lebih senior dari mereka yang masih belum kaya. Kemudian juga ada adegan melarikan diri ya, karena memang secara periodik juga yang ini diberikan waktu untuk bersenang-senang di luar, dan itu menjadi salah satu masa heroik karena ada beberapa kemudian itu yang berusaha melarikan diri, dan bagaimana cara-cara mereka bertahan hidup. Jadi masya Allah ya, mereka bisa bertahan hidup itu ya benar-benar menghitung waktu dari hari ke hari, itu benar-benar mencoba untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Luar biasa ya, bagaimana kepedulian bangsa kita ini. Makanya kalau kita melupakan sejarah itu, saya masih ingat di film Korea judulnya Admiral ya, bagaimana kemudian para pendayung itu yang berusaha untuk memenangkan perang dengan Jepang ya, 12 12 perahu melawan 300 perahu Jepang, dan hanya ada mereka bilang keterlaluan kalau anak cucu kita tidak ingat perjuangan kita saat. Jadi sangat keterlaluan kita ya kalau kemudian kita tidak ingat perjuangan bangsa kita untuk melawan penjajah. Karena segala lini itu kita berjuang ya, mulai dari perempuan, apa ya, eh, pengusaha, serdadu, ahli agama, itu semuanya berjuang semua. Klik yang berikutnya. Eh, Kurang jelas ya? Oh iya, oke, baik. Nah, harapan besar eh, harapan besar dari novel ini menjadi jembatan dari generational trauma. Jadi ada trauma yang diwariskan ya oleh para pendahulu kita dari orang-orang sebelum kita, mungkin dari Gen X ke Gen Y, Gen Y ke Gen Z, itu pasti ada trauma yang di baby boomer, kemudian kepada milenial, baby boomer kepada Gen Alpha mungkin ya. Itu pasti ada trauma-trauma yang diwariskan. Yang saya berharap bahwa novel ini akan menjadi jembatan bagi trauma antar generasi. Kemudian berharap novel ini menjadi referensi sejarah yang ringan, walaupun nggak ringan-ringan amat ya, dan dapat dibaca kalangan luas. Karena kalau kita membaca sejarah dengan versi tanggal ini, kemudian yang terjadi nama-nama ini, Gubernur Jenderal Van Daga misalnya gitu ya, kemudian yang terlibat dalam dalam perang di Banjarmasin, itu kita pasti akan capek. Tapi dengan membaca sejarah yang dikemas secara dalam tanda kutip ringan ini bisa dibaca luas. Kemudian harapannya adalah bahwa ini adalah salah satu contoh novel yang direkomendasikan kalau pembaca atau penulis ingin tahu ada nggak novel-novel bertema seksualitas atau tema sensitif tapi nggak vulgar. Harapannya kenapa tadi menyasar ibu dan otaku, karena ini akan dibaca remaja. Jadi jangan sampai kemudian novel seksualitas atau sensitif ini mereka jadi kayak ini, kayak mendapatkan sebuah glorifikasi dari hubungan seksualitas. Tidak ingin seperti itu. Klik yang berikutnya Kak Ros. Nah, itu harapan besar. Eh, Terima kasih untuk FLP Yogyakarta, Pembeda dan Peserta. Saya lupa tadi mencantumkan IG saya. IG saya adalah Sinta Yudisia, juga IG penulis Sinta. Kalau blog sintayudisia.com. Moga-moga kita bisa saling silaturahmi di sana kalau misalnya masih ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Lila. Ya, terima kasih juga Bunda telah menyampaikan beberapa
inspirasi dari novel Nona Jepun dan terutama dengan apa ya dengan intrik-intrik seputar perempuan yang mungkin nggak orang lain belum tentu bisa membaca ini di buku sejarah. Karena seperti yang Bunda bilang tadi, sejarah itu kan kalau di buku pelajaran biasanya isinya tanggal, terus apa data-data yang Oh, mungkin ya. ketika kita Oke. sekolah tuh kita bosan gitu ketika membacanya. Tapi dengan pengemasan yang seperti ini mungkin anak-anak muda terutama jadi lebih tertarik untuk membaca sejarah dengan runutan kisah dan memiliki perasaan tertentu ya. Sehingga nggak cuman baca data tapi membaca perasaan juga. Kalau boleh sedikit menyimpulkan dari apa yang Bunda sampaikan tadi, salah satunya adalah bagaimana cara menyampaikan adegan yang sebenarnya vulgar, tapi tanpa menggunakan bahasa vulgar itu sendiri. Yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, kalau simbol ngomong-ngomong soal simbol ini biasanya yang dibedah di apa di jurusan sastra Inggris biasanya, di jurusan sastra biasanya yang suka membedah sesuatu melalui simbol-simbol, teori simbolisme biasanya ya. Kemudian ada perbedaan tentang apa ya tentang perlakuan Belanda dan Jepang terhadap wanita. Misalnya kalau Belanda kan lebih menjadikan perempuannya sebagai gundik, walaupun ada sesekali yang ada dinikahi, tapi ada yang juga nggak dinikahi juga. Tapi kalau Jepang itu benar-benar menjadikannya sebagai Yanfu yang ketika datang tuh benar-benar nggak kenal sama sekali ya, yang datangnya aja pakai kupon gitu kan. Sedangkan kalau Belanda mungkin masih tanda kutip memiliki ikatan emosional karena didatangi secara rutin gitu kan. Tapi ya sama-sama sama kesamaannya adalah sama-sama apa yang menjadikan perempuan sebagai objek penjajahan mereka. Nah, lucunya, paradoksnya di Indonesia adalah seharusnya mereka yang mendukung perempuan malah justru menjadi pihak-pihak yang menuntut perempuan ini sendiri dengan berbagai hal yang sebenarnya malah tambah menekan wanita itu sendiri kan. Jadi apakah sebenarnya kita sudah merdeka sekarang ini sebagai seorang perempuan? Ya, itu jawabannya. Nah, sekarang kemudian kita menuju ke pembicara berikutnya, pengulas berikutnya yaitu Pak Arif. Em, saya itu sebenarnya berinteraksi dengan FLP itu sudah tahun berapa ya? 1990 berapa gitu. Ketika pertama kali muncul ya. Cuman memang waktu yang paling intens ketika saya menulis disertasi saya. Gitu. Jadi memang ketika itu memang sebelum itu saya sudah sempat bertemu Bu Helvi ya. Ya cuman Bu Helvi itu saya kenal. Lalu saya ketemu Bu Helvi itu lalu saya mikir begini, sebenarnya waktu itu harusnya kan saya nulis tentang sastra Inggris gitu, tapi saya pikir saya saya hidup saya belajar sastra Inggris ngomongnya Inggris terus malah aku lali karo bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi kenapa saya S3 saya tidak menulis tentang sastra Indonesia gitu. Lalu saya kan punya dua identitas ya, saya orang Indonesia dan saya Muslim. Kenapa saya nggak menulis tentang Muslim gitu? Nah itu yang kemudian membuat saya disertasi saya itu justru topiknya itu malah ke FLP itu ya. Di samping karena FLP juga sudah dikenal waktu itu relatif ya. Saya masuk di School of Oriental Film Studies itu tahun 2009. Itu S3 saya pertama. Nah, karena FLP sudah agak lama itu kan, sudah banyak karya penulis, saya pikir oke deh, itu saya ambil beberapa karya ya untuk saya tulis gitu. Lalu mikir-mikir pendekatannya apa? Ya kalau waktu itu kan Bu Helvi memang dia misalnya perjuangan Palestina lalu apa ya jadi memang bagus gitu ini kayaknya bisa pakai postkolonial. Nah itu yang kemudian saya tulis untuk disertasi saya yang jadi buku itu ya. Nah sebentar saya share dulu ya apa bisa nyun tolong ya Mas saya tak share ini makalahnya. Ini makalah ya sederhana saja karena memang ini sifatnya lebih ke warming up. Barangkali dari sini nanti mungkin saya bicara pendek saja, tapi nanti pertanyaan dan jawaban itu yang harapan lebih panjang ya. Jadi saya akan mulai agak refleksi jadi saya akan bicara nanti tiga hal ya. Pertama usulan untuk FLP, dua analisis karya itu, kemudian relevansi novel itu untuk sekarang ya secara teoritis. Jadi yang pertama itu ada dua usul yang kalau saya boleh katakan yang pertama itu international positioning dan academic positioning ya. Ini FLP ini sebenarnya berpotensi untuk itu. Hanya mungkin
perlu apa ya, kayak konsolidasi gitu. Jadi bagaimana yang international positioning saya sudah pernah usulkan waktu saya membahas karya saya itu disertasi. Nah, disertasi itu sebetulnya tidak akan saya terbitkan jadi buku. Nah, cuman saya itu berkali-kali membimbing mahasiswa S3. Terus saya kan harus kasih contoh. Ini caranya nulis itu gimana? Ya, kadang-kadang membedakan retelling sama analyzing itu bingung Mas ya. Kalau akademik kan memang harus gitu ya. Kalau penulis kan pokoknya cerita aja gitu. Retelling. Sebenarnya yang mungkin diceritakan Bu Sinta ini kan bisa semacam retelling. Jadi udah ada materinya, kemudian nanti dikontekskan gitu, nanti diceritakan gitu. Makanya kan kalau istilah Bu Sinta tadi itu apa? Transgenerational bridge gitu ya, jembatan trauma antar generasi ya. Yang itu pastinya secara tidak sadar kalau Anda pernah baca buku-buku seperti Pramudia Anantatur ya, yang itu menjadi monumental. Ketika saya di London itu, kalau orang bicara postkolonial Indonesia itu pasti ke sana gitu, pasti Pramudia. Nah, saya mikir-mikir jangan-jangan novel ini bisa menjadi neo Pramudia gitu. Kan biasanya kalau pemikir-pemikir itu ada Marx, neo Marx, post Marx gitu ya. Nah, ini mungkin semacam neo postkolonial novel gitu. Nah, jadi postkolonial novel yang kemudian diperbarui dengan cara melihat wanita dan sebagainya. Meskipun di Pramudia juga ada, tapi ini agak lebih menarik gitu barangkali ada apanya. Nah, sebetulnya kalau saya yang melihat dalam perspektif juri gitu, sebetulnya novel ini kalau diinggriskan saja, dia sudah mungkin bisa dikategorikan setara dengan Toni Morris yang di Amerika itu. Jadi sebetulnya punya potensi. Cuman itu yang sebenarnya sayangnya ya di mana di FLB ini belum ada translating ini divisinya. Kalau diterjemah mungkin bisa rame ini. Ini diterjemah lalu dikomparatif ya misalnya dengan Toni Morrison, dengan siapa itu para penulis-penulis Inggris yang terbesar yang cewek-cewek itu, kemudian nanti ada penulis Muslim di Inggris juga seperti Laila Abu Leda. Itu pasti akan menarik gitu. Wah, ternyata FLB sebenarnya punya. Jadi pelan-pelan para penulis FLB kalau itu bisa diinggriskan ya beberapa, mungkin tidak cuma ini, ada beberapa karya yang saya sebenarnya kan awalnya tidak membahas ini, tapi saya lihat oke lah, ini nggak apa-apa. Yang saya tulis mau saya tulis itu ada kekhasan-kekhasannya. Jadi FLB itu sebetulnya karyanya ya itu punya kekhasan lokal yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dia akan memberi warna yang khas gitu. Ya. Yang barangkali di negara lain nggak ada. Ya saya tidak banyak baca novel, tapi beberapa novel itu kan diterjemahkan bahasa Inggris dan saya kadang-kadang baca. Itu bisa dijadikan komparatif gitu. Ya. Kebetulan kajian saya di sastra Inggris juga komparatif. Jadi mesti Inggris dan Indonesia ya, bagaimana wanita Inggris dan wanita Indonesia, bagaimana wanita Indonesia berhadapan dengan laki-laki Inggris itu seperti novel yang sudah pernah ditulis siapa, Rahasia Dua Hatinya siapa itu sangat kuat gitu bahwa wanita itu sebenarnya kuat gitu dan wanita bisa mengalahkan dan ya wanita sebagai pendakwah ya. Jadi memang sebetulnya ada kekuatan-kekuatan FLB potensi yang tinggal ngalihkan ke bahasa gitu, dipublikasi gitu. Itu berani bersaing deh. Kalau saya ya melihatnya sekarang tuh kayaknya berani bersaing dengan ini novel-novel di tingkat nasional para penulis-penulis wanita itu. Cuman itu tadi sayangnya tuh divisi penerjemahnya atau ya kalau repot mungkin pakai penerjemah mesin aja ya. Google Translate keluar udah jadi gitu. Tapi nanti kan tinggal disempurnakan nanti Nah, kalau perlu mungkin di FLB ada divisi memang penulis novel bahasa Inggris gitu. Itu lebih canggih lagi kalau bisa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya belum analisis novelnya ya. Ini karena saya melihat sebenarnya banyak sekali potensi di FLB itu yang bisa dikembangkan dan luar biasa. Kalau saya mengatakan luar biasa. Nah, yang kedua itu yang namanya academic positioning. Jadi begini, FLB ini produksinya banyak sekali. Ya. Sejak tahun 1990-an itu sudah, tapi sayangnya tidak ada yang menilai gitu. Tidak ada yang menilai, tidak ada yang membicarakan tentang estetikanya yang khusus gitu. Nah, sehingga karya itu cuma terbit hilang. Padahal kadang-kadang pada karya-karya yang terbit itu ada mutiara-mutiara yang sebenarnya itu bisa diangkat gitu loh, dijadikan
monumental dalam kajian akademik gitu ya. Itu kalau ada yang kelompok yang dia spesialis gitu, atau mungkin di FLP juga diadakan selain divisi penerjemah, divisi semacam kritiknya gitu. Saya lihat di majalah digitalnya sudah ada ya, 1-2 yang bahas kritik. Tapi barangkali kalau itu diintensifkan memang akan lebih bagus ya. Nah, tentunya memang untuk kritik ini butuh semacam sekolah kritik gitu barangkali. Jadi kalau misalnya FLP punya sekolah kritik yang pastinya agak-agak teori barat, meskipun teori barat kadang-kadang gagal ya, melihat novel-novel Indonesia itu kadang-kadang gagal ya. Jadi saya sudah melihat misalnya ada satu tesis master itu dia nulis teorinya yang sangat barat gitu, dia terapkan ke karya sastra Indonesia, itu gagal melihat sisi spiritualisnya Islam. Nah itu makanya memang, tapi setidaknya kalau itu ada sekolah teori, sekolah kritik itu ya ada teori baratnya tapi dikasih teori Indonesia atau mungkin bahkan kritik Muslim ya, karena sekarang di Inggris itu sudah mulai muncul Muslim, para pemikir, para penulis Muslim, kemudian para semacam kritikus yang menilai karya-karya Muslim itu sudah ada. Itu bisa dirumuskan ya, kritik Islam, kritik sastra internasional itu seperti apa. Saya pernah menulis itu di tahun berapa ya, saya lupa, di majalah yang terbitan Gontor itu. Nah, jadi saya kira sekarang FLP itu sudah oke secara produksi, tapi ini bisa ditambah lagi 2 step. Ya. Pertama, international positioning, kedua, academic positioning. Udah. Ini kalau di sini saya tulis malah mungkin bisa menerbitkan jurnal akademik khusus gitu karya-karya FLP. Nah, kayak gitu loh misalnya. Nanti ngundang siapa, suruh nulis dan sebagainya dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau pada tingkat tertentu dia mampu bisa bahasa Inggris, wah itu udah sekarang sudah begitu levelnya ya. Jadi mungkin FLP juga punya divisi seperti English class atau mulai mungkin beberapa bahasa lebih canggih lagi. Jadi sekarang sudah tidak zamannya FLP berada di Indonesia saja, tapi dia sudah harus mulai bergerak ke atas ya, keluar ke internasional, atau dia harus lebih mengekspansi gitu. Karena topik-topiknya ini sudah topik internasional ya. Ini topiknya Bu Sinta ini sudah kalau saya katakan ya sudah bolehlah diadu dengan para penulis dari luar gitu. Cuman karena ini bahasa Indonesia jadi belum kerasa getarnya gitu. Jadi itu barangkali yang komen saya sehubungan dengan usul itu ya. Lalu ada juga yang namanya gini, jadi novel Bu Sinta ini kekuatannya itu ada pada risetnya, ya. Itu yang sebetulnya menjadi isu penting dalam membedakan mana sejarah dan mana sastra, ya. Kalau kita tarik ke teori, itu ada istilah namanya historisisme lama dan historisisme baru, old historicism and new historicism ya. Ini new historicism ini teori paling tren di Amerika abad 20 akhir kalau nggak salah. Jadi masuk 21 kayak masih dipakai. Nah, kalau old historicism itu percaya bahwa sejarah itu yang benar, sastra itu yang imajiner. Jadi kebenaran sastra harus dinilai dari sejarah gitu. Ya, kadang-kadang orang mengatakan pakai fakta sejarah, fakta literer gitu. Nah, tetapi dimensi historisme baru itu mengatakan begini, sekarang itu sudah susah membedakan mana sejarah dan mana sastra. Ya. Jadi itu justru malah harus dibaca bareng-bareng gitu. Artinya, kalau kita bicara sejarah Belanda dan membaca sejarah Jepang dan Belanda tadi, itu tidak bisa begitu saja. Sejarah tidak bisa mandiri. Dia butuh sastra. Ya. Dan dia kalau dalam historisme baru itu malah pembacaan itu sampai ada satu momen misalnya politik pada zaman tertentu, dia dihubungkan dengan momen diet gitu. Ya, jadi misalnya gini, misalnya pidatonya pidato kentang pada tahun sekian, ini dihubungkan dengan diet kentang pada tahun itu, ya, dihubungkan dengan pabrik kentang pada waktu itu, dihubungkan dengan petani kentang. Jadi cara membacanya itu namanya kalau istilah itu parallel reading, ya. Itu teori yang saya kira paling mutakhir. Nah, sebetulnya novel ini sudah bisa dilihat dengan cara itu, sudah masuk ini
Makanya saya bilang ini kelihatannya orang kalau yang tidak tahu teori ya dia ini novel baik-baik saja. Sebenarnya tidak baik-baik saja. Ini lebih dari baik-baik saja gitu. Dia punya kekuatan untuk mengisi ya kalau saya baca di review novel ya di radio apa di mana saya baca di internet itu ada yang namanya lost history itu ya. Nah, history yang lost ini dia diisi dengan novel ini gitu. Jadi emang kalau yang kalau yang kita melihat yang tidak dengan teori dan tidak dengan wawasan lain-lain, cuman ini novel ini oke, baik. Tapi ini lebih dari sekedar baik-baik. Ini sangat apa ya, sangat punya kekuatan bahkan mungkin di tingkat internasional sebenarnya punya potensi. Cuman karena masih bahasa Indonesia itu loh. Kalau apa jurinya katanya apa menarik apa tadi menarik perhatian juri. Ya, Ini juri. sebenarnya lebih dari itu. Kalau saya membaca ya, tapi karena saya memang tidak pernah jadi juri. Tapi ini saya lakukan penjurian di sini. Nah, gitu. Oke. Jadi gitu ya. Ini prolognya sebelum analisis novel. Itu ya. Sebentar. Saya sebenarnya waktu membaca ini saya jadi rada wah ini kok kayak novelnya Pramudia ya. Ya kan kayak novel Pramudia tapi dia Pramudia abad 21 gitu. Semacam. Genre-nya kan genre Pramudia kan. Jadi Pramudia juga menceritakan bagaimana Gundek, bagaimana itu. Tapi ini kalau Pramudia fokus di Belanda, mungkin ini dia agak kedua model. Jadi model Belanda, model Jepang ya. Yang menarik dari novel ini adalah dia sedang mendeskripsi itu tadi yang disebutkan oleh moderator itu bahwa kalau orang Belanda itu begini, ya, kalau orang Jepang itu begini, gitu kan? Saya itu jadi ingat itu kalau di postkolonial itu ada teori penjajahan bermodel-model, memang ada model Jepang, model Belanda, model Inggris, ada lagi nanti ada model Prancis. Itu yang kita kasih dalam kajian postkolonial di universitas ya. Nah, jadi sebetulnya saya tidak bisa mengatakannya dengan sederhana, tapi kalau kesan saya sederhana aja bahwa ini novel ini sudah punya kekuatan. Ya. Cuman ini harus diekspos, gitu. Entah di level akademik, dan itu tidak bisa cuma akademik tingkat nasional, ini harus bisa di internasional. Supaya itu membuat orang luar negeri itu melirik-lirik gitu. Wah, kok apa ya? Nah, gitu. Jadi itu barangkali ya my impression gitu, kesan saya tentang novel ini. Sebenarnya ini luar biasa, novel luar biasa. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara sedikit, saya tidak mau bicara banyak-banyak. Karena bicara banyak itu sebenarnya nanti nggak jadi bertanya-tanya, malah ini ceramah dok. Ini yang ini bisa diturunkan nggak ya? Kok Raisa mau turunkan? Sorry. Oke. Jadi saya sebenarnya mulai dari definisi, karena judulnya penjajahan dan penindasan, yang saya lihat itu penjajahan itu apa, penindasan itu apa. Ya. Ini definisinya itu panjang banget dan itu amat membosankan untuk dibaca. Tapi kira-kira ya, pokoknya ada artinya penjajahan itu apa. Biasanya kalau istilah kayak gini ini pakai pertama tujuannya apa, kemudian sorry. Ini ya, ini ada definisi itu, lalu ada mekanisme, lalu ada tujuan, gitu. Lalu ada contoh, ya. Gitu, kira-kira gitu. Nanti mohon dibaca aja, saya tak cerita aja, nanti setelah itu biar memancing pertanyaan. Pokoknya kira-kira ya kalau penjajahan itu skopnya lebih besar, gitu ya, antar bangsa dan sebagainya. Kalau penindasan bisa orang per orang gitu, bisa orang per kelompok. Meskipun sebenarnya penindasan itu bisa berhubungan dengan pemerintahan, bisa enggak juga, ya. Tapi itu lebih kayak mungkin semacam birokrasi koneksi antar manusia yang lebih kecil gitu, yang bisa lebih skopnya lebih kecil ya. Sebentar ini. Nah, kalau kesimpulan saya itu kira-kira begini, ini sebenarnya tidak begitu banyak poinnya, tapi sebenarnya masih bisa dieksplor ya. Karena ini saya membaca dalam rangka sebenarnya lebih ke melihat kemungkinan topik gitu. Apa yang bisa diambil dari sini? Yang Belanda ini, yang jelas waktu itu memang ada bidang ekonomi, budaya, sosial. Ya. Bidang ekonomi ada cerita tentang pabrik tebu yang dikuasai Belanda, kemudian
Orang Indonesia jadi pegawai semua, udah nggak bisa apa-apa. Kira-kira begitu. Nah itu memang akan merepotkan orang Indonesia itu mau jadi kapan gitu kok. Jadi wong kok meng jadi kuli-kuli terus ya. Kita tidak bisa menguasai pabriknya. Nah, kira-kira kalau di masa sekarang itu Belanda siapa yang punya pabrik tebu gitu? Atau pabrik-pabrik yang lain gitu. Ini sebenarnya kayak semacam metafor gitu. Kalau saya boleh katakan kayak semacam komparatif bahwa Belanda dulu itu sekarang siapa ya. Jadi kalau ingat kata Bung Karno bahwa di masamu nanti penjajah itu bukan lagi orang asing tapi bangsamu sendiri misalnya gitu. Oke, kemudian ini misalnya bidang budaya. Budaya itu nanti di situ ada budayanya orang bule itu apa? Ya termasuk penggunian itu kan sebenarnya barangkali itu budaya orang bule. Lalu di situ ada hal-hal apa yang di situ tuh sebenarnya yang menarik itu ternyata Islam itu tidak dominan zaman Belanda itu. Zaman Jepang apalagi. Itu zaman Jepang malah kayak di novelnya itu hampir nggak ada tokoh-tokoh muslimnya kayaknya. Nggak ada. Jadi itu kalau kita ngelihatnya dari yang namanya cultural force, ya kekuatan budaya, itu teori yang diajukan oleh misalnya para Indonesianis, para pengaji Indonesia di Australia seperti Ariel, itu dan itu saya tulis di disertasi saya. Itu cara membacanya gini bahwa di Indonesia itu ada kekuatan-kekuatan besar yang mempengaruhi budaya. Ya, misalnya kekuatan Eropa atau Barat. Yang kedua, kekuatan tradisional, ya, budaya lokal. Yang ketiga, Islam. Di dalam disertasi saya itu, kalau nanti Anda baca itu pada novel-novel itu ada kekuatan-kekuatan itu, tampak mana yang kuat, mana yang lemah. Misalnya kayak ada satu novel, satu cerpen, satu novelnya siapa saya agak lupa. Itu yang di situ digambarkan bagaimana Muslim itu diwakili oleh kelompok anak muda, ya, yang berada di Jakarta, yang dianggap pusat, karena Jakarta dan non-Jakarta itu seperti pusat dan periferi gitu ya. Nah, dan dia ini Muslim, dia pergi ke Purworejo gitu. Kemudian mereka di sana ketemu dengan kasus bagaimana di situ ada orang yang dulu mantan penjajah Belanda dan sebagainya. Lalu dia kena proses karena proses itu kerasukan gitu. Kemudian di rukyah. Nah, gitu. Jadi itu ada model westernnya logik itu ada, tapi yang Muslim yang modern gitu ya. Lalu ada model-model lokal, lalu ada juga model ini supranaturalnya juga. Jadi itu memang sebenarnya saya itu sudah terkagum-kagum gitu. Pada zaman itu kok orang sudah nulis gitu, siapa saya? Yang itu sebenarnya juga ditulis oleh orang penulis di Inggris itu, namanya Monica Ali, dia menulis dalam saya nggak lupa. Itu tentang rukyah juga. Jadi ternyata rukyah itu ada di Indonesia, di FLB itu ada, di Inggris itu ada, dan itu sebenarnya bisa jadi komparatif. Saya kebetulan kajiannya lebih ke comparative literature ya, sastra bandingan. Jadi saya selalu melihat bagaimana sebetulnya Indonesia dan dunia lain itu sebetulnya ada titik-titik yang bisa disambungkan. Yang itu merupakan bagian dari kemanusiaan kita ya, bahwa manusia di mana mungkin ada yang sama, ada yang beda. Nah, oke, itu ya budaya. Jadi memang dalam bidang budaya pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang itu pastinya memang cultural force-nya itu tidak kuat, Islam itu ya. Yang kuat ya Western. Nanti tradisional mungkin tidak kuat juga, tapi dia berani nego ya, karena penguasa-penguasa waktu itu mungkin. Nah, tapi yang Muslim ini lemah gitu. Ini karena potretnya potret di mana itu? Di dalam novel ini potretnya ada di Banjarmasin ya. Nah, ini sebenarnya menarik kan, di Banjarmasin ini apa tidak ada sultan kerajaan dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Oke. Kemudian kelas sosial ya, pada masa penjajahan itu kelas sosial kan bertahan dengan hierarki yang ketat dan orang Indonesia berada di bawah orang Belanda ya, tuan terakhir. Coba Anda lihat kira-kira begitu, apakah tiga hal itu sekarang sedang berada di Indonesia, sedang terjadi ya? Kalau iya, itu berapa persen terjadinya? Kalau tidak ya nggak apa-apa, mungkin merdeka. Tapi saya kira memang betul bahwa moderatornya sebenarnya kita tuh merdeka apa enggak ya? Itu memang harus selalu ada evaluasi berulang gitu ya.
supaya kita tahu kita merdeka apa enggak. Oke, lalu penindasan psikologis. Nah ini yang Bunda Sinta ini tadi, Bunda Yudisya, ini sudah apa sudah mencoba menulis. Nah, kalau yang saya bisa baca itu begini. Jadi tokoh utama ini sebetulnya kayaknya ada krisis identitas. Ya. Saya kurang begitu jelas dia Muslim atau enggak. Tapi dia harus hidup. Itu pertanyaan dasar. Jadi ini pertanyaan yang tidak lagi pertanyaan orang beragama, tapi orang manusia gitu. Ya. Dan orang kalau dia berpegang pada agamanya, dia akan tidak dominan gitu. Itu risiko. Jadi memang beragama itu juga harus siap prinsip dan harus militan, rupanya gitu ya. Ini yang menarik dari novel itu. Lalu di situ ada kompleks inferioritas. Jadi tidak digambarkan bagaimana saya berani ngomong tapi tertutup gitu. Tapi ngelawan gitu. Ada satu adegan-adegan yang misalnya di dalam novel itu tidak setuju dengan misalnya kamu nikah dengan Belanda itu, kamu jadi bagian. Tapi tidak berani ngomong gitu ya. Ini yang jadi memang penjajahan itu menciptakan ketidakberanian. Ya. Lalu yang ketiga itu kehilangan harapan hidup. Jadi psikisnya itu sudah mutung gitu. Itu kalau nggak salah ada adegan yang ayahnya tokoh utama itu kalau nggak salah dia sudah nggak mau makan dan sebagainya karena sudah. Ya jadi emang kondisi orang secara psikologis ketika mengalami perjalanan itu memang berat. Ya. Jadi memang ya harus apa ya, harus survive. Tapi ini memang novel itu membuat kita memang harus belajar betul-betul berempati pada orang di barangkali itu yang sedang terjadi di Palestina, barangkali itu yang sedang terjadi di Yaman dan seterusnya. Ya. Di Indonesia pernah terjadi masa lalu. Mudah-mudahan tidak terjadi di masa depan ya, karena kabar-kabarnya 2030 Indonesia lainnya nggak tahu. Alhamdulillah. Kemudian Jepang. Nah ini memang Jepang ini di situ memang digambarkan sebagai tidak manusiawi dan lebih ke mohon maaf itu lebih ke di bawah manusia gitu. Jadi memang betul-betul tidak dilihat sebagai manusia tapi ya sebagai apa ya, sebagai kalau tidak manusia lalu apa gitu. Ya di bawahnya manusia itu. Jadi itu sebenarnya seperti mau menceritakan ini loh kehidupan. Nah, cara manusia menjadi bukan manusia dan memerlukan manusia lain juga tidak seperti manusia. Ya. Lalu itu yang wanita termasuk yang paling menderita di zaman Jepang yang tentunya membuat kita pikir mengapa kita dijajah Jepang dulu. Nggak tahu karena memang kabarnya dulu waktu itu kan gini sebenarnya. Jadi istilahnya gini, dijajah Belanda sengsara, ya mending lah Jepang sidik-sidik. Pikirnya mungkin waktu itu begitu ya. Jadi tokoh-tokoh kalau baca An-Nafis kalau nggak salah, ini yang sekarang sedang diperingati 100 tahunnya organisasi Himpunan Sarjana Kesastra Indonesia itu kalau nggak salah waktu itu kenapa para pemikir itu mereka nerima Jepang karena mereka berharap Eropa ini bisa di kick out gitu. Ya, tapi ternyata Jepang ya sama saja gitu. Ini kira-kira begini, kalau digambarkan dengan kondisi sekarang, misalnya polisi dunia Amerika, ya, terus kalau hidup di Amerika itu sengsara, jadi kita cari orang yang Asia yang bisa membantu kita untuk lawan Amerika. Akhirnya kita dekat-dekat sama Cina, ya itu yang terjadi sekarang. Barangkali gitu ya. Jadi ini sebenarnya novel ini itu amat sangat apa ya, banyak sekali sisinya dia itu. Bisa ke sana, bisa ke sini, bisa politik, bisa international relation, bisa. Pokoknya mau ditahu dia punya kelebihan-kelebihan yang semakin dilihat itu semakin, oh ternyata gitu ya. Oh ternyata relevansi. Nah, ya. Kalau sekarang ketergantungan dengan teknologi Jepang kan ada mobil, ada motor, ada mungkin apa, kulkas, dan seterusnya. Terus negara lain juga buat gitu, biasanya. Korea juga buat gitu. HP kita Samsung ya. Amerika nggak mau kalah, mereka buat iPhone. Nah sekarang kita mau gandul sama siapa? Tapi yang jelas selama ini kita belum bisa buat laptop, HP sendiri. Atau mungkin sudah mulai, tapi belum setangguh mereka gitu. Oke, jadi
Judulnya mengisyaratkan tentang wanita Jepang yang mungkin menunjuk pada salah satu wanita yang menjadi korban tidak manusia di Jepang. Dan sekarang wanita itu karena trauma dia marah. Dia kalau mendengar Jepang itu dia marah. Karena dia merasakan bagaimana ketidakmanusiawian orang Jepang itu kepada dirinya. Dan dia heran gitu. Maksudnya ini sebenarnya nasionalisme ala Bunda Sinta ini ya. Ya nggak tahu. Kalau saya nafsunya jadi gitu karena saya tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan. Tapi sebetulnya ketika saya misalnya mengajar postkolonial, saya tidak mengatakan yang konkret, tetapi yang nyata. Yang saya potret itu justru motor di parkiran fakultas itu. Sudah banyak sekali. Motor itu mereknya Honda semua. Lalu apalagi yang ya jadi semua yang Jepang-Jepang itu kok di mana-mana dan kadang-kadang penjajahan yang mengerikan itu adalah penjajahan yang menawarkan kenikmatan. Nah itu yang gawat. Karena dengan undang kita bisa kemana-mana dengan udah pakai semacam. Lama-lama kita mikir jangan-jangan mobilnya juga enak, lalu kita beli mobil Jepang. Jadi gitu. Jadi ini menariknya juga karena memang tadi sebagai jembatan kita mulai harus bertanya, apakah kenikmatan teknologi yang kita alami sekarang ini sebetulnya ada hubungannya dengan penjajahan di masa lalu yang sangat merendahkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Ya, kan sekarang Jepang itu kalau kasih beasiswa ke kita ini dia fully funded, dibayari semua, kursus bahasa Jepangnya, terus berapa tahun di sana, nanti nggak ada ikatan, jadi terserah. Tapi begitu dia nggak ada ikatan, kalau nggak salah itu nanti hasil risetnya harus diberikan ke negara sana, gimana? Saya nggak lupa. Jadi memang tetap kolonisasi itu tidak pernah berhenti. Ya. Yang namanya, kalau saya istilahkan, saya pribadi itu mana sustainable colonization, itu akan ada terus. Ya. Manusia nggak tahu kok bisa gitu ya. Mereka akan bekerja akan menggunakan dengan kedok kerjasama internasional tapi dibelang semua itu ya tetap. Oke, nah ini yang semuanya mengapa terkolonisasi dan dasar muncul dalam ini apa sih waktu sekarang? Yaitu yang pertama bahwa ini tentang nasionalisme, tentang identitas masa lalu masa kini. Kalau kita mau pegang nasionalisme sekarang, ya udah kita percaya dengan kebudayaan kita. Ya nanti dimodif gitu supaya modern gitu ya, apa postmodern sekarang. Nah, lalu tidak perlu yang namanya kalau istilah Arab, istilah Islam itu, jika kau meniru satu bangsa, maka kamu akan menjadi bagian dari bangsa itu gitu ya. Tapi karena anak-anak sekarang kan nggak ngerti ajaran-ajaran itu ya, pokoknya cosplay ya ikut. Latihan nari Korea ya ikut ya itu nggak apa-apa kalau tidak sampai ke dalam gitu ya, tapi kalau itu sampai apa-apa pakai itu ya jadi bisa melakukan terjadi transformasi identitas gawat ya. Nah tapi kadang-kadang memang karena kondisi ekonomi sebuah negara itu akan menimbulkan problem pada nasionalisme para penduduknya. Jadi sebenarnya Indonesia ini bagaimana gitu, apakah nasionalisme ini bisa digenjot dengan cara peningkatan ekonomi, pemakmuran dan sebagainya. Itu pertanyaan mungkin ya. Jadi bagaimana gitu? Maksudnya ini novel ini sebenarnya dia menggugah-gugah gitu, tang-tang. Baca tuh jadi banyak mikir itu. Karena saya juga banyak baca kritik teori dan karya-karya lain. Yang kedua itu novel ini adalah dengan sekarang konteks namanya internal colonization. Yaitu penjajahan yang dilakukan bukan oleh penjajah dari luar, tapi yang seperti Bung Karno pernah katakan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, penjajahan sangat membuat kita hidup tidak sehat secara fisik, mental, dan kelompok. Ada keterbatasan yang membuat kita tidak sebenarnya bisa melakukan kehidupan berbangsa dan beragama. Nah itu yang. Jadi begitu Anda kena kolonisasi atau penjajahan itu mengganggu sampai pada kebangsaan dan keagamaan. Kalau sudah ke sana itu sudah berat gitu ya. Kalau saya sudah berat itu. Nah, lalu memang yang terakhir novel ini membuat kita bertanya seberapa jauh kita terjajah. Ini sebenarnya
sudah diantisipasi oleh Mbak moderator tadi ya. Dan merdeka di masa kini, apakah kita terjadi dan merdeka secara hukum, politik, ekonomi, budaya, psikologis, dan sebagainya, apa kita terjadi eksternal, internal, atau dua-duanya, nah gitu ya. Apa kita itu sedang mengalami external colonization atau internal colonization, ya, atau dua-duanya gitu. Nah terus kalau gitu semua apa? Diam aja, menikmati. Jadi barangkali itu semacam comfort zone-nya terjajah itu ya harus menang rasa mikir. Nah, kalau kita sudah mulai begitu ya nanti kita akan dijajah terus. Jadi jadi konsumen apa-apa kita tinggal pakai punya orang gitu. Kita tidak pernah buat sendiri ya. Setidaknya kalau di forum lingkar pena ini kan orang sudah menulis novel itu tidak terjajah oleh penulis novel yang lain gitu. Itu sudah memberikan inspirasi. Saya kira dari saya cukup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.